Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Susana SPD, mahasiswa PPK Daljab tahun 2002, kategori 1, Universitas Islam Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسن به آمالنا إلى الحرام بلغنا من النيران نجينا إلى الجنان أدخلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Ada. Ibu absen saja ya satu-satu biar terlihat jelas siapa saja yang tidak berangkat. Nanti yang berangkat silakan mengacungkan tangan atau bilang hadir. Adelia Putri, Aura, Sakit. Aura kenapa? Sakit. Mari kita doakan untuk teman-teman kalian, teman-teman yang sedang sakit supaya cepat sehat, jadi bisa berkumpul bersama kita untuk mengikuti pembelajaran lagi. Silakan berdoa dulu. Ya, cukup. Semoga teman-teman kalian bisa berkumpul lagi di sini. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas Mbak Kaila. Kita duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas pemimpinan doanya. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Yang akan kalian lakukan adalah menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nanti untuk kompetensi yang akan dicapai itu adalah menyajikan gagasan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Nanti kalian harus membuat iklan, slogan, atau poster. Kalian harus membuat dari salah satunya saja. Bisa membuat teks slogan saja, atau siapa yang sudah mampu membuat poster. Kalian kan sudah paham sendiri-sendiri ya. Ya, bisanya apa sih seperti itu. Ya, itu untuk pembukaan di sini. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut mengenai kalian akan membuatnya nanti, ini Ibu tayangkan dulu sebuah video iklan. Itu juga sudah ada bocorannya di situ. Kalian bisa perhatikan ya. Kalau melihat seperti ini kira-kira gimana? Apakah pengen? Segar ya? Menyegarkan sekali itu kalau diminum, apalagi saat siang-siang, apalagi waktu setelah puasa ya. Diperhatikan dulu ya. Satu contoh iklan komersial yang sudah ditayangkan di televisi maupun di YouTube. Iklannya berupa teh pucuk harum. Kemudian setelah kalian melihat itu contoh iklan tersebut yang sudah ditayangkan berupa video, kira-kira ada tidak yang mengganjal di hati kalian? Ya, Maya. Saya melihat tadi iklan minuman dan di situ minuman teh pucuk. Oh iya. Iya, betul sekali untuk Mbak Mayang. Ada lagi yang lain? Siapa?
Siapa yang menemukan hal lain di dalam iklan tersebut? Ada ulas dan makanan juga, kemudian ada orang yang minum setelah makan dan belum. Ya. Di situ ada orang yang setelah makan minumnya teh pucuk. Di situ juga ada kata. Nah, itu merupakan keunggulan dari produknya. Hanya seperti itu, bikin segar di mana aja. Nah, selain contoh yang sudah Ibu berikan ini, kalian menemukan tidak tadi saat kalian akan berangkat ke madrasah, tadi di jalan ketemu tidak iklan atau poster atau slogan? Ada? Siapa macam? Ya, bajikan. Tadi saya berjalan dari Pondok MTS dan di jalan saya melihat ada poster. Ternyata itu posternya berisi tentang madrasah kita. Iya. Terima kasih buat Mbak Cika. Mungkin yang lain juga sama ya, melihat akan tetapi masih bingung itu contoh apa sih? Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan kalau contoh poster itu bentuknya besar dan ditempelkan di plakat yang besar serta di jalan biasanya. Itu kan banyak sekali. Kemudian contoh lain apa Bu selain apa tadi ditempelkan di plakat besar ya? Biasanya tulisannya juga besar-besar. Jadi kalian lihat dari sini ke sana itu sudah bisa langsung tahu oh itu poster karena tulisannya itu juga ukurannya berbeda besar daripada dengan iklan. Kalau iklan yang ada di koran atau ada di media cetak lain itu kan tulisannya tidak terlalu besar. Kalau kita tidak baca, misalnya kita tempel di dinding, itu belum tentu kita bisa membacanya. Kemudian ada lagi yang melihat yang lainnya. Siapa? Mbak Anggi. Saya melihat visi dan misi sekolah. Apakah itu boleh dinamakan slogan? Iya bisa, karena memang kemarin salah satu ciri dari slogan apa? Kemarin sudah Ibu minta kalian mengerjakan yang di tabel itu. Visi dan misi itu memang salah satu contoh dari slogan. Iya, begitu ya Mbak Anggi? Iya, jadi tambah paham ya. Iya, perbedaan antara tadi Mbak Cika menemukan poster, Mbak Anggi menemukan slogan. Kemudian yang iklan ada tidak yang menemukan di jalan? Iya, Mbak Naura siapa? Ada iklan laundry Bu, bentuknya kecil dan ada di depan rumah tempat laundry baju. Oh iya, karena di sekitar pondok memang banyak sekali iklan laundry ya. Ada yang berupa selebaran, ada yang di depan rumah laundrynya, ada juga yang nempel di mana biasanya? Mana nempelnya? Ayo ada terus? Yang listrik terus? Ini baju. Ya terus? Terus bantal. Ya, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kalau di dalam teks iklannya yang nempel di dinding itu apa isinya? Betul. Nama laundrynya misalnya nama orangnya yang punya laundry siapa namanya. Terus ada diskonnya. Untuk menarik minat dari masih pada manual ini. Ya, kalau iklan laundry itu biasanya ada nama apa tadi? Kalau barang biasanya mau ini menjawab. Yang punya laundry atau nama laundrynya, terus biar tambah menarik, padahal pengharganya segitu ya. Keunggulan dari jasanya, pada bingung ya. Cucinya bersih, punya cepat, wangi, ya. Dan biasanya tempatnya juga ada. Itu tokonya ada di jalan mana? Biasanya ada di bagian paling bawah. Nah, itulah. Nanti kalau kalian belajar tes iklan, slogan dan poster juga bisa kalian temukan
diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena memang kita dekat dengan teks iklan, slogan, dan poster. Untuk kertasnya ini nanti Ibu bagi karena sudah ada nama kelas dan kelompoknya juga. Yang maju cukup satu saja tiap kelompok, nanti tinggal dibagikan di mejanya masing-masing. Selamat pagi anak-anak sekalian, juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dicatat ya, yang kiranya penting. Untuk penyajian teks iklan, slogan, dan poster, kalian kami ada 3 jenisnya. Yang pertama untuk teks iklan. Untuk pola penyajiannya, yang pertama adalah kalimat pembuka yang menarik. Yang kedua, judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, informasi berisi keunggulan produk atau jasa yang dimaksud. Yang keempat, ajakan yang menyatakan alasan mengapa harus memilih produk atau jasa yang dimaksud. Yang kelima adalah informasi pemasang iklan. Selanjutnya untuk slogan disajikan dengan satu kalimat Masing-masing, karena untuk mempersingkat waktu di AKS kan juga sudah ada. Ini hanya kata kuncinya saja yang paling penting ya. Dilanjutkan untuk teks poster. teks poster disajikan dengan bebas. Ada poster yang hanya berisi gambar atau satu simbol. Ada poster yang hanya berisi teks besar-besar. Ada pula poster gambar atau foto dengan teks. Ini untuk contohnya. Produk contohnya ada satu iklan produk makanan. Pola penyajian teks iklan, kalimat pembuka yang menarik. Di situ ada kalimat yes November and 5 for 80.000. Judul iklan adalah kemudian informasi berisi keunggulan produk, cara mengukur CRS dalam teks iklan tersebut. Kemudian untuk informasi pemasang iklan ada ini. Untuk kata ajakannya itu kan tidak ada ya. Ya, karena biasanya untuk iklan ini memang yang tertulis biasanya ada di banner besar atau di poster itu langsung produknya, dan lebih menonjolkan ke gambar produknya, karena sudah jelas dari gambarnya saja itu sudah kepengen apa? Setelah beli kalau udah mau alhamdulillah. Itulah kenapa pada teks tersebut tidak ada kata ajakannya. Tetapi kalau kalian akan membuat, diusahakan harus ada kata ajakan supaya lebih menarik apa? Supaya lebih menarik pelanggan untuk membeli. Dilanjutkan untuk slogan. Slogan disajikan dengan satu kalimat ringkas yang menunjukkannya itu memiliki makna yang sangat bermanfaat. Contohnya, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Itu tadi untuk slogannya, tidak hanya tulisan saja ya yang kalian lihat. Ada apa? Gambar. Benar ada gambarnya. Apa ayo? Di slogannya. Ada coba? Selain itu? Sudah jelas ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya bagaimana? Terus apa lagi? Ikan itu untuk hiasan lain ya. Terus apa lagi? Sudah.
bentuknya seperti itu juga untuk menarik kita membaca, ingin membaca teks tersebut. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Kalau yang tidak mau usaha, tidak akan sukses. Ya, kalau pengen sukses harus bolak-balik. Karena memang seandainya saja kalian mau menjadi pintar, apakah dengan tidur saja kalian akan bisa jadi pintar? Tidak. Harusnya dengan cara membaca, terus sudah itu saja. Karena kami anak pondok tidak bisa mengakses internet. Atas ya, jangan lupa selain usaha harus ada doa pasti. Katanya kalau tidak ada doa itu namanya orang yang sombong. Tanpa doa katanya sudah bisa, karena saya sudah berusaha. Atau foto dengan teks. Contohnya di situ ada gambar dan ada tulisan, kami datang untuk belajar, kami pulang menolaknya. Nah, itu namanya gambar poster. Ini sama ya, seperti iklan maupun slogan, sama-sama berupa ajakan supaya kita yang membaca, melihat itu jadi pengen. Perbedaannya apa tadi? Kalau di teks iklan, perbedaannya apa? Kalau iklan, kalau iklan meliputi gambar, kata-kata, gerak dan suara. Iya betul Mbak Kaila. Apalagi kalau iklannya itu berupa iklan produk yang ada di televisi. Kemudian kalau untuk slogan, kalau slogan itu memang meliputi unsur kata-kata saja. Dan kalau yang menyebutkan visi-misi untuk orang secara langsung, itu juga bisa berupa lisan dan gerakan juga. Yang melihatnya. Kemudian untuk yang teks poster, nanti siapa? Teks poster, mana di sini poster? Poster meliputi gambar dan kata-kata. Kalau poster lebih ke gambar dan kata-kata. Tapi biasanya dalam poster itu juga ada iklan makanan juga. Perbedaannya, kalau poster itu berarti letaknya di mana? Di tempat umum dengan medianya plakat yang besar, ya tidak? Ya, yang di jalan-jalan itu kan biasanya kalian melihat ada Indomie juga, ya Indomie goreng. Itu kan kalian tahunya itu iklan, ya tidak? Padahal itu namanya poster karena meletakkannya di tempat umum. Biasanya ada di perempatan Randudokan itu. Ya, dan yang lebih sering itu iklan. Itulah perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Jadi sekarang tinggal ngapain ini? Sudah siap untuk menggambar? Sudah menyiapkan temanya? Sudah. Ya, karena pertemuan yang lalu juga sudah Ibu berikan, sudah Ibu bagi temanya apa saja. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Mau bertanya tentang iklan, ataupun slogan, ataupun poster.
Dan tidak, silakan kalau mau bertanya. Ya, dari kelompok slogan 2, Mbak Syafa, silakan. Untuk slogan, apakah yang berupa tulisan saja atau boleh diberi gambar juga? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Syafa. Tadi pertanyaannya, apakah untuk slogan itu hanya berupa tulisan saja, Bu? Ya begitu ya. Apakah boleh diberi gambar atau seperti apa? Seperti tadi contohnya. Karena untuk teks slogan itu memang mementingkan tulisannya. Jadi tulisannya itu harus lebih menonjol. Iya tidak? Ya, kalau misalnya gambarnya lebih banyak, nanti tulisannya tidak akan terbaca. Berarti untuk slogan lebih ditekankan lagi pada tulisannya saja. Boleh silakan diberi gambar, akan tetapi gambarnya cukup gambar yang kecil saja. Dan untuk lebih menarik lagi, silakan pewarnaannya yang lebih bagus. Ya, warnanya kontras. Jadi nanti tulisannya itu terbaca. Seperti itu ya Mbak Syafa. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mbak Melvia, silakan. Bu, kalau isi poster itu isinya makanan dan minuman, apa itu namanya juga poster, Bu? Tapi gambarnya besar di jalan. Nah, ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, isinya ada makanan sama minuman, tapi itu di jalan. Saya menemukannya di jalan. Apakah besar bentuknya atau kecil? Besar. Nah, kalau besar di tempat umum berupa plakat ya yang besar, itu berarti namanya apa tadi teman-teman? Poster. Berarti bisa disebut poster. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Sabrina. Kalau menulis teks iklan, apakah harus sesuai pola penyajian? Kalau Ibu bilang harus, memang harus. Kalau tidak juga bisa. Dan kenapa Bu katanya harus, tapi kok boleh tidak? Karena seperti contoh tadi ya, teks iklan Burger King itu kan memang tulisannya tidak ada kalimat ajakannya, hanya berupa gambar yang menarik. Iya tidak? Ya. Akan tetapi untuk kriteria iklan yang baik itu yang memang harus sesuai dengan pola penyajiannya. Berarti dari awal sampai akhir itu harus ada dan harus runtut juga. Itu supaya mempermudah analisis teks iklan. Seperti itu Mas Sabrina. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kelompoknya juga memang sudah dibagi dari kemarin, temanya juga sudah. Kalian tinggal melanjutkan menggambar. Nah, terus setelah menggambar kita mau apa, Bu? Apa? Dipresentasikan, iya betul. Presentasikan itu bagaimana sih? Kalian jelaskan apa yang sudah kalian buat. Karena kertasnya sudah Ibu bagi, di situ kalian terlihat jelas tentang penilaian keterampilan materi tes iklan, slogan dan poster. Kemudian ada KD-nya, kompetensi dasarnya yang harus kita capai atau kalian capai. Menyajikan gagasan dalam bentuk teks iklan, slogan atau poster dalam bentuk tulisan dan lisan. Nanti kalau yang nilainya bagus, gambarnya ya, nanti akan Ibu video, kalian tinggal menyebutkan kalian membuat teks apa di situ. Sudah, silakan kalian buat teksnya, iklan atau slogan maupun poster, silakan dibuat. Kerangkanya dulu, jangan langsung dibuat jadi bagus, tapi kerangkanya dulu, isinya apa saja kalian harus tahu. Bisa? Bisa. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah bisa. Kalau sudah bisa, silakan dibuat kerangkanya.
presentasi. Pegang mic-nya biar suaranya terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok slogan 1 akan mempresentasikan slogan milik Bapak. Slogan yang sudah saya buat adalah membaca adalah membuka jendela dunia. Tepuk tangan yang lainnya. Nah, itu ada slogan dengan ada judul, tapi slogannya terbaca, membaca adalah membuka jendela dunia. Bagaimana menurut kalian? Bagus tidak? Bagus. Untuk kombinasi warnanya? Keren. Nah, coba untuk kelompok iklan juga ditanggapi dari slogannya Mbak Afada. Mbak Ida. Slogan kamu sudah bagus dan menarik, akan tetapi masih kurang dalam penulisan hurufnya, pewarnaannya masih kurang. Apa yang tadi? Ada dengar tidak? Untuk hurufnya terlihat bagus, kemudian terbaca juga ya, maksudnya tujuan dari dibuat slogan tersebut juga terbaca. Tujuannya apa? Kalau kalimatnya seperti itu, membaca adalah membuka jendela dunia, berarti tujuan dibuatnya slogan itu Untuk mengajak kita untuk gemar membaca. Iya, betul. Tujuannya untuk mengajak kita sebagai siswa supaya gemar membaca. Tepuk tangan buat Mbak Afada. Sudah, boleh dipersilakan untuk duduk. Salam dulu, jangan langsung nggak boleh. Ditutup dulu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup bagus ya miliknya Mbak Afada, walaupun waktunya sebentar tapi sudah cukup bagus. Karena mungkin dari rumah juga sedang membuat kerangkanya mau membuat apa gitu ya. Ya, dilanjutkan, siapa yang mau maju lagi? Ibu tunjuk. Siapa yang mau maju? Poster. Iya. Poster berapa yang mau maju? Kan Mbak Aisyah dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok poster satu akan mempresentasikan poster. Nama saya Syahina Fidalaini. Nama saya Lucy Maulidia Ahmad Yusuf. Kenalkan, nama saya Maulidia Putri, biasa dipanggil Rahma. Kenalkan, nama saya Salasa Sabila Rahmani, biasa dipanggil Sama. Kenalkan, nama saya Fidalaini. Selamat Hari Pendidikan Nasional Mei 2021. Rajin jaga dan membaca. Teks poster terlihat tidak tulisan dan gambarnya? Yang di belakang terlihat tidak? Itu terbaca apa? Katanya terlihat tadi. Terlihat tidak?
pendidikan nasional, rajin belajar dan membaca. Saya mau bertanya kepada kelompok poster 1 kepada Mbak Salwa. Iklan kami itu isinya apa, Mbak? Poster Mbak Ismi, katanya posternya berisi apa? Poster ini berisi tentang pendidikan untuk pendidikan Hari Nasional. Tentang Hari Pendidikan Nasional, dan di situ juga ada ajakan untuk rajin belajar dan membaca. Ada lagi yang ditanyakan atau mau ditanggapi untuk yang lainnya? Menurut saya gambar Mbak Salwa sudah bagus, hanya kurang dalam kata-katanya saja. Kata-kata yang merupakan permulaan dari iklannya belum ada. Karena tulisnya di kertas kecil. Itu tambah ya, mungkin karena Mbak Salwa diberi media untuk membuat posternya itu berupa kertas yang kecil, jadi tulisannya juga terbatas. Nanti kalau misalnya Mbak Salwa minta membuat poster, memang betul-betul poster, itu harus ukurannya disesuaikan. Misalnya dalam jarak 300 meter atau 500 meter itu sudah bisa terbaca. Kemudian komposisinya juga, kalau dari ibu juga sudah cukup bagus, memang betul untuk komposisi tulisan dan warnanya itu harus lebih menarik lagi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Ya, silahkan ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan satu kelompok lagi ya, supaya pembelajarannya bisa selesai tepat waktu. Satu kelompok lagi yang mau maju, ya, kelompok iklan yang belum. Yang mau maju silahkan. Oh iya, ibu lupa, hadiahnya belum dikasih ya. Ya, tadi siapa yang sudah maju ya, Ngacung? Nah, yang sudah maju, yang sudah mempresentasikan, yang dapat yang presentasi. Silakan maju ke depan. Tadi ada 2 anak maju yang belum ibu berikan hadiah pop mie. Berarti 2 dari 2 kelompok, Mbak Salwa sama Mbak Afada. Nanti yang lainnya tetap ibu bagi. Baginya bukan pop mie tapi ya jajan yang lain. Silakan lanjut. Silakan Mbak. Lupa tadi ibu kelewatan kalau sudah membacakan hasil. Ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok iklan 1. Nama saya Kaila Febri Revalen, biasa dipanggil Kaila. Perkenalkan, nama saya Isma Almaira Maulida, biasa dipanggil Isma. Perkenalkan, nama saya Adiba Zahra Mashkur, biasa dipanggil Adiba. Perkenalkan, nama saya Intan, biasa dipanggil Intan. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyasa Putri, biasa dipanggil Maya. Kami akan mempresentasikan hasil gambaran iklan Mbak Isma. Isinya Indomie mie instan. Itu saja iklannya. Iya. Tuh, silakan. Di sini pasti banyak pertanyaan karena iklannya tadi sudah ibu contohkan ya. Iklannya harus lengkap. Sedangkan punya, mungkin karena waktunya terbatas, jadi yang sudah jadinya Mbak Ismi seperti itu. Silakan ditanggapi. Buat kelompok berapa yang mau menanggapi? Iya saja. Dan saya mau bertanya, itu produknya apa? Instan. Produknya mie instan. Hanya seperti itu saja ya. Harusnya ada apa lagi?
Ini ada apa lagi Mbak? Coba dijawab. Ukurannya ada gambar minyak, terus sama komposisinya. Kemudian kata ajakan untuk menarik minat pembeli. Isinya hampir tidak ada ya, hanya menyebutkan nama produknya saja. Tidak apa-apa, ini juga sudah cukup bagus. Tepuk tangan buat kelompok iklan 1. Nanti untuk semuanya itu harus diperbaiki bagi yang masih kurang tepat komposisinya ya, karena disesuaikan pola penyajiannya. Tadi pola penyajian teks iklan itu apa saja, kemudian pola penyajian dari slogan apa saja, pola penyajian dari poster apa saja. Masih ingat kan? Masih tidak? Kalau iklan itu ada apa? Kata-kata yang menarik ya, judulnya, kemudian ada gambarnya, ada yang memasang iklan produknya, ada suaranya juga, ada gambarnya, ada tulisannya, bisa bergerak ataupun tidak, tergantung medianya. Kalau slogan isinya berupa satu kalimat ringkas tetapi isinya bermanfaat. Kemudian yang ketiga, poster bisa berupa gambar ataupun tulisan, maupun gambar dan tulisan. Yang berbeda hanya medianya saja, tempatnya saja. Nanti yang sudah selesai silakan dikumpulkan semuanya. Kemudian jangan lupa nama dan kelasnya juga, kelompoknya. Nanti akan ibu nilai, nilainya itu disesuaikan, warnanya sesuai atau tidak, kemudian gambarnya itu tepat atau tidak, isinya sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak, dan kemudian komposisi warnanya juga, komposisi warna gambar dan tulisannya. Baik, silakan untuk kelompok terakhir beri tepuk tangan dan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangannya yang meriah, jangan pelit-pelit. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa memberitahu ibu kesimpulan setelah kita belajar satu hal lagi? Tiga bisa diambil. Kita jadi tahu mengenal iklan, slogan dan poster, bisa mempelajarinya juga. Ada lagi yang mau menambah? Ada yang mau menambahkan? Itu sudah baik sekali kesimpulan dari Mbak Kaila Febri mengenai perbedaan. Kita jadi tahu perbedaan antara iklan, slogan dan poster. Kemudian kita jadi tahu bagaimana cara membuat iklan, slogan dan poster. Ada yang mau menambah? Tidak. Dan ibu tambahin saja ya. Jadi selain tadi menurut Mbak Kaila Febri, kita jadi tahu perbedaannya, kita jadi tahu cara membuatnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian semoga jadi orang yang sukses juga, dan jadi salah satu kreator atau membuat iklan maupun poster ataupun slogan, itu nanti ilmunya akan manfaat tentang pembelajaran hari ini. Loh, kok bisa Bu? Iya, nanti jadi kalian tahu bagaimana sih cara membuat iklan. Itu kan sudah ada polanya. Kemudian bagaimana cara membuat slogan dan bagaimana cara membuat poster. Misalnya kalian pulang ke rumah setelah liburan pondok ini ya, nanti kalian di rumah diminta untuk membuat poster mengenai maulid atau hari santri. Itu juga kalian nanti jadi bisa. Di situ ada gambarnya. Gambarnya tidak harus terlalu besar dan juga harus ada kata-kata atau kalimatnya juga. Komposisi warnanya juga harus diperhatikan. Begitu ya. Jadi pembelajaran teks iklan, slogan dan poster
kedepannya. Selain kita jadi tahu, kita juga kalau memang betul-betul mampu seperti Mbak Anggi itu bisa membuat, itu akan bisa dikembangkan. Ya, nanti yang gambarnya bagus akan Ibu tempel di mading kelas, ataupun kalau yang lebih bagus lagi bisa ditempel di mading sekolah yang biasa dikelola oleh OSIS. Asik ya? Ya, nanti nilainya juga akan terpampang nyata di sana. Ya. Begitu ya. Adakah pertanyaan sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini? Menyenangkan pembelajaran hari ini? Terutama bagian apa? Gambar, karena hampir semuanya suka menggambar. Ya. Kemudian tadi karena waktunya terbatas, mungkin ada yang sudah jadi sampai rapi karena memang terbiasa menggambar. Kemudian ada juga yang belum jadi, mungkin karena kurang mampu menggambar atau memang keterampilannya hanya menulis saja. Kemudian simpulannya juga sudah ketemu tadi. Dan untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, karena materi tes kelas slogan dan poster sudah selesai sampai menyajikan, sampai presentasi ke depan, nanti akan Ibu nilai. Kalau ada nilai yang kurang ya di bawah KKM misalnya, tulisannya kurang besar atau kurang tepat sesuai dengan tujuannya, nanti akan remedinya bagaimana? Ya, merevisi isi dari iklan, slogan maupun posternya. Terus untuk yang nilainya sudah tinggi bagaimana? Nilainya yang sudah tinggi bisa membantu temannya untuk menjadi tutor sebaya, seperti itu. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Berarti pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh Mbak Kaila. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan bertutur kata. Jangan lupa untuk Al-Qurannya disimpan. Nanti di pondok juga tetap dibaca ya. Sholatnya juga dijaga. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.